Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Putri Mutmainah, mahasiswi STB Global Mulia, Prodi Ekonomi Syariah, dengan nomor NIM 602022300030. Sini saya ingin sedikit menyampaikan isu proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 dan tahun 2025. Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,2% pada tahun 2024 dan 5,3% pada tahun 2025. Dilansir dari bisnis.com, Jakarta, IMF, Bank Dunia, OECD, hingga PBB telah mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025. Lembaga-lembaga internasional tersebut memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5%. Pemerintah sendiri sudah memasang target memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2% pada tahun 2025, seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2025. Target tersebut tidak berbeda dari target 2024 yang sama-sama sebesar 5,2%. Hanya saja, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun ini pertumbuhan ekonomi secara kumulatif dari Januari sampai September 2024 masih mencapai 5,03%. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengungkapkan realisasi target pertumbuhan tahun depan akan sangat bergantung pada kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Apakah kita akan mencapai target dari 5,2% APBN 2025? Biarlah Kabinet Pak Prabowo bekerja, yang penting kita sudah punya landasan yang sangat baik. Tuturnya dalam media Gathering APBN 2025 Rabu 25 September 2024. Jadi, kita lihat bagaimana kinerja Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya dalam usaha memperbaiki ekonomi tanah air kita ini. Dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2024, International Monetary Fund atau IMF memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1% pada tahun 2025. Bahkan, angka tersebut diperkirakan stagnan hingga 2029. Secara umum, laporan World Economic Outlook Oktober 2024 menggambarkan bahwa perjuangan global melawan inflasi sebagian besar berhasil dimenangkan. Tingkat inflasi secara global diperkirakan mencapai 3,5% pada akhir 2025, di bawah tingkat rata-rata 2000 sampai 2019 sebesar 3,6%. Lalu, meskipun terjadi pengetatan kebijakan moneter yang tajam di banyak belahan dunia, kondisi ekonomi global tetap tangguh sehingga terhindar dari resesi. Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan tetap stabil di 3,2% pada 2024 dan 2025. Meskipun beberapa negara, terutama negara berkembang berpendapatan rendah, telah mengalami revisi pertumbuhan yang cukup besar, yang seringkali disebabkan oleh eskalasi konflik. Dikutip dari laporan IMF. UNCTAD mencatat ada 3 faktor utama yang membuat ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 5,2% pada tahun depan, yaitu peningkatan belanja pemerintah, pariwisata, dan ekspor logam dasar. Peningkatan belanja fiskal untuk membangun infrastruktur dan bantuan sosial membantu mendukung pertumbuhan. Meningkatnya kedatangan wisatawan, terutama dari Asia, memperkuat ekspor jasa. Sementara peningkatan volume ekspor logam dasar, terutama nikel, meningkatkan keseimbangan sektor eksternal. Tulis UNCTAD dalam laporannya. Nah, kalau di sini saya setuju mengenai peningkatan belanja pemerintah.
yang dimana dalam pengadaan bantuan sosial itu membantu mendukung pertumbuhan. Karena dengan Indonesia yang masih banyaknya orang-orang miskin, orang-orang yang rentan, dan seperti yatim piatu dan duafa itu juga butuh adanya bantuan sosial. Nah, untuk meningkatkan ekonomi terhadap seluruh rakyat Indonesia, itu pasti butuh yang namanya bantuan sosial. Ya lebih baik bantuannya itu dilakukan secara merata. Dan juga paling utama itu di pelosok-pelosok daerah. Nah, kemudian ada pariwisata. Semakin banyak wisatawan yang datang ke tempat-tempat wisata Indonesia juga dapat menaikkan ekonomi yang ada di Indonesia ini. Dan lain juga dan sebagainya, ekspor logam dasar, nikel, dan sebagainya juga dapat meningkatkan keseimbangan sektor eksternal. Kemudian tantangan ekonomi pada global saat ini. Tantangan yang harus dihadapi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2% adalah tingkat inflasi 2024 berkisar 2,6% dan harga pangan serta bahan bakar yang tidak menentu. Adanya potensi gangguan rantai pasokan global turut mempengaruhi harga barang impor. Juga nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah menunjukkan tren peningkatan. Hal tersebut didorong oleh sikap The Fed dalam mempertahankan kebijakan moneter ketat. Depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencapai level terendah dalam 3,5 tahun terakhir, yaitu 16.249 rupiah per dolar Amerika Serikat pada April 2024. Merespon hal tersebut, Bank Indonesia menetapkan BI Rate sebesar 6,25% dalam rangka mengatasi perlambatan pasar ekonomi global dan sebagai antisipasi suku bunga Federal Reserve yang lebih tinggi. Meskipun tantangan masih membentang, Indonesia memiliki beberapa keunggulan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut. Inflasi pada 2023 yang turun menjadi 2,61% dari 5,51% merupakan salah satu efektivitas kebijakan moneter. Selain itu, konsumsi domestik menyumbang 57% terhadap PDB tahun 2023, disusul dengan kenaikan gaji 8% bagi 3,7 juta pegawai negeri. Diprediksi Julian akan terus meningkatkan belanja. Nah, terpilihnya Pak Prabowo Subianto sebagai presiden dengan komitmennya melanjutkan kebijakan pemerintahan membuat iklim investasi lebih stabil dan mengurangi ketidakpastian politik. Hal tersebut berpengaruh penting mengingat target investasi sebesar 1.650 triliun rupiah pada tahun 2024 dengan 50% berasal dari investasi asing langsung. Indonesia masih mempunyai tingkat lapangan kerja sebesar 69,80%, salah satu tertinggi di antara negara-negara G20. Hal tersebut sebagai tanda bahwa Indonesia bisa bertahan meskipun dideru tantangan perekonomian global. Meskipun terdapat tantangan pada tahun 2023, Indonesia telah menunjukkan ketahanan terhadap guncangan global dan basis ekonomi yang semakin terdiversifikasi. Diharapkan dapat memitigasi dampak buruk tersebut, sehingga berpotensi memberikan landasan yang kokoh bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Tutur Julian Smith. Seperti itu ya teman-teman. Semoga target pertumbuhan negara kita
dapat tercapai dan kedepannya lebih meningkat lagi dan lebih maju. Cukup sekian dan terima kasih ya teman-teman.